selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Seseorang yang setengah naga biasanya adalah manusia dengan darah naga yang bercampur di dalam darah mereka. Mereka sebenarnya bukan naga, tetapi mereka memiliki kekuatan naga, jelas Feng Yuxiang kepadanya. Begitu, itu menjelaskan penampilannya yang unik. Setengah naga ya? Apakah ini berarti ada juga setengah phoenix dan setengah ular di luar sana? Tanya Yuan kemudian. Benar sekali, kata Feng Yuxiang. Ngomong-ngomong, kau bilang 4 keluarga kuno kan? Aku ingat pernah mendengar tentang mereka di kuil inti naga. Apa perbedaan mereka dengan 7 keluarga warisan? Yuan terus bertanya, karena ia menganggap keluarga-keluarga kuat yang telah ada selama ribuan tahun ini sangat menarik. Ya, mereka mirip dengan 7 keluarga warisan dalam beberapa hal, karena mereka hanyalah cabang dari keluarga utama yang berada di suatu tempat di surga atas. Namun, dibandingkan dengan 7 keluarga warisan, 4 keluarga kuno jauh lebih unggul dalam hal kehebatan dan pengaruh di 9 surga. Sementara 7 keluarga warisan paling banyak hanya memiliki 2 atau 3 Grandmaster Roh di setiap keluarga, sedangkan 4 keluarga kuno memiliki setidaknya 7 Grandmaster Roh di setiap keluarga. Selain itu, mereka memiliki sumber daya yang hampir tak terbatas dibandingkan dengan 7 keluarga warisan. Namun tidak seperti 7 keluarga warisan yang senang menjadi pusat perhatian, 4 keluarga kuno sangat tertutup dan menjaga privasi. Mereka tidak akan muncul kecuali benar-benar diperlukan. Lalu apa yang dilakukan seseorang dari 4 keluarga kuno di tempat ini? Tanya Yuan kemudian. Dia mungkin sedang menjalani ujian. Ujian? Anggota 4 keluarga kuno diharuskan meninggalkan keluarga setelah mencapai usia tertentu untuk menjalani ujian. Ujiannya berbeda-beda untuk setiap orang, tetapi jika mereka tidak dapat melewati ujian dalam 10 tahun, mereka dipaksa untuk meninggalkan keluarga, dan kultivasi mereka akan lumpuh sebelum mereka pergi. Namun jika mereka lulus ujian, mereka akan diizinkan untuk naik ke surga berikutnya. Cacat dan dipaksa meninggalkan keluarga jika gagal, itu bahkan lebih ketat daripada 7 keluarga warisan. Yuan terdiam mendengar ini, dan dia bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak keluarga seperti ini di dunia kultivasi. Tepat pada saat itu, pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka, dan Meishu berlari keluar dengan panik. Yuan? Meishu tidak menyangka Yuan sedang duduk tepat di depan pintu dan jatuh menimpanya. Apakah kamu baik-baik saja? Yuan bertanya kepada wanita yang berada di atasnya, dan dia bisa merasakan 2 sensasi bulat dan lembut menekan tubuhnya. Meishu segera turun dari tubuhnya dan berdiri dengan wajah memerah. Sepertinya kau akhirnya selesai dengan kultivasimu. Sudah 2 hari loh, kata Yuan padanya dengan tenang. Maafkan aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi rasanya tidak lama saat aku berlatih. Aku pikir paling lama hanya beberapa jam saja. Kebiasaan Meishu sebagai seorang pelayan muncul, membuatnya menundukkan badannya hingga membungkuk kepada Yuan. Tidak apa-apa Meishu, apa yang kau alami disebut pencerahan. Kamu mudah lupa waktu saat berada dalam keadaan itu, jadi aku tidak menyalahkanmu. Itu juga pernah terjadi padaku sebelumnya, jadi kita bisa imbas dalam hal ini, kata Yuan dengan senyum. Ketika Meishu tersadar dari pencerahannya dan melihat berapa banyak waktu yang tersisa di ruangan itu, dia hampir mengira sedang bermimpi. Jadi dia keluar dari sistem untuk melihat waktu. Dan benar saja, 2 hari penuh telah berlalu sejak dia mulai berkultivasi. Dengan kata lain, dia tidak memasak makanan selama 2 hari berturut-turut, membiarkan Yuan kelaparan. Ini jelas merupakan kesalahan terbesar yang pernah dilakukannya sepanjang hidupnya hingga saat ini. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari permainan setelah Meishu tenang. Setelah selesai memasak, dia pergi ke kamar Yuan sambil masih merasa bersalah. Maafkan aku Yuan, dia meminta maaf lagi padanya sambil menyuapinya. Jangan khawatir Meishu, kata Yuan. Kultivasi itu berbahaya, terutama jika ini terjadi lagi. Meishu menghela napas dengan suara khawatir. Kurasa kamu tidak perlu khawatir soal itu, karena pencerahan tidak sering terjadi. Aku dengar ada orang yang seumur hidupnya tanpa pernah mengalami pencerahan sekalipun, dan yang sudah pernah mengalami pencerahan kemungkinan besar tidak akan mengalaminya lagi, jelas Yuan padanya. Begitu ya, Meishu merasa lega mendengar itu. Tingkat kultivasimu sekarang berapa setelah 2 hari penuh berlatih? Yuan bertanya padanya sesaat kemudian. Murid roh tingkat 9, katanya. Sudah menjadi murid roh puncak? Yuan terkejut dengan kemajuannya. Apakah sekarang kamu akan mencoba berkultivasi di dunia nyata? Kamu mungkin bisa melakukannya,
karena kamu sudah punya banyak pengalaman. Saya akan coba nanti. Lalu dia melanjutkan. Ngomong-ngomong bagaimana cara meningkatkan kekuatan jiwa? Kekuatan jiwa? Bukankah itu meningkat seiring dengan peningkatan kultivasi? Jawab Yuan, karena dia akan mendapatkan kekuatan jiwa bersamaan dengan statistik lainnya setiap kali dia mengalami terobosan. Meskipun statistik lainnya telah meningkat, kekuatan jiwa saya belum bertambah sejak saya mulai berkultivasi. Dan saya hanya ingin tahu, apakah diperlukan metode khusus untuk melatihnya. Baiklah, aku tahu kamu bisa meningkatkan kekuatan jiwamu dengan teknik jiwa dan harta karun. Tapi aku tidak yakin mengapa kekuatan jiwamu tidak meningkat. Mungkin ada hubungannya dengan fisikmu. Kita bisa bertanya pada Xiaoha dan yang lainnya besok. Baiklah. Beberapa saat kemudian, setelah mereka selesai makan, Meishu pergi ke kamarnya dan mencoba berkultivasi. Adapun Yuan, dia juga mulai berkultivasi. Di dalam kamarnya, Meishu duduk dalam posisi lotus di lantai, karena tempat tidurnya empuk dan tidak rata, dan dia terbiasa berlatih di permukaan yang keras. Setelah menarik napas dalam dan menjernihkan pikirannya, Meishu mulai melafalkan teknik pemutus roh di dalam kepalanya. Dan dengan mengejutkan, dia mampu mengingat teknik itu dengan sangat mudah. Tidak seperti sebelumnya ketika dia bahkan tidak dapat mengingat teknik itu, tanpa peduli seberapa keras dia mencoba. Ketika Meishu mulai berkultivasi, angin kecil bertiup di kamarnya meskipun jendela tertutup dan berputar-putar di sekelilingnya seolah-olah ingin berkomunikasi dengannya. Sekitar 1 jam kemudian, Meishu merasakan sensasi menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya, hampir seperti baru saja mandi air koli di hari yang panas. Rasanya persis seperti saat dia pertama kali menjadi kultivator di Cultivation Online, tetapi juga terasa jauh lebih intens. Sekarang aku seorang kultivator. Meishu melihat tangannya sendiri. Selain merasa lebih berenergi dari sebelumnya, tidak ada banyak perubahan pada tubuhnya. Meishu berdiri sebelum mengambil beberapa dumbbell dari bawah tempat tidurnya. Karena harus menggendong Yuan setiap kali ia perlu meninggalkan tempat tidur atau pergi ke suatu tempat, Meishu harus menjaga kebugarannya agar mampu mengangkat Yuan tanpa kesulitan. Belum lagi, menjadi pelayan keluarga Yu juga sangat melelahkan secara fisik. Meishu mulai mengangkat beban untuk menguji kekuatan batinnya yang baru. Dan yang mengejutkan, dia hampir tidak merasakan berat dumbbell tersebut. Hampir seperti sedang mengangkat bulu. Bahkan dumbbell 20 kg terasa seringan sapu. Meishu mengembarkan dumbbell itu ke udara seolah-olah itu bukan apa-apa. Meishu merasa ingin memberitahu Yuan bahwa dia telah berhasil dalam kultivasinya dan menjadi seorang kultivator. Tetapi dia tidak ingin mengganggunya, jadi dia memutuskan untuk menunggu sampai besok saat sarapan. Beberapa saat kemudian, Meishu kembali duduk di lantai dan melanjutkan latihannya. Meskipun ia hanya membutuhkan beberapa jam untuk mencapai terobosan berkali-kali di Cultivation Online, hal itu tidak terjadi di dunia nyata. Mungkin itu disebabkan oleh kurangnya energi spiritual di udara, atau mungkin karena teknik kultivasi tidak seefektif di dunia nyata. Tetapi jelas bahwa dia tidak akan mampu meniru kecepatan kultivasinya di Cultivation Online di dunia nyata. Keesokan paginya, Meishu mengungkapkan tentang terobosan yang ia raih kepada Yuan saat sarapan. Benarkah? Selamat Meishu. Aku butuh beberapa minggu sebelum bisa menjadi kultivator, jadi kau sudah lebih unggul dariku dalam hal itu, kata Yuan padanya. Terima kasih. Apa yang akan kau lakukan sekarang Meishu? Tanya Yuan padanya. Aku akan menghabiskan beberapa hari untuk berkultivasi di dunia nyata agar bisa mengejar ketinggalan dengan yang lain, katanya. Lalu dia melanjutkan. Aku baru saja melihat berita. Sekarang terjadi peningkatan kejahatan dan kekerasan sejak dunia mengetahui bahwa kultivasi itu nyata. Akan berbahaya jika aku pergi ke sana tanpa persiapan. Apa? Peningkatan kejahatan dan kekerasan? Itu sama sekali tidak terdengar baik. Apa yang terjadi di luar sana? Tanya Yuan. Terlalu banyak hal, jujur saja. Meishu menghela nafas. Perubahan yang mencolok adalah bagaimana pemerintah berencana menangani kultivasi dan para kultivator. Dengan adanya para kultivator, pemerintah telah memutuskan untuk turun tangan mengaturnya. Jika Anda menjadi kultivator, Anda harus mendaftar sebagai kultivator di beberapa basis data. Kita tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini, karena mereka masih mempersiapkannya. Tetapi akan segera menjadi undang-undang bahwa semua kultivator harus mendaftar, atau mereka akan didenda atau bahkan dipenjara, karena pemerintah ingin melacak jumlah pengolah di dunia. Mereka juga berencana memastikan bahwa hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang dapat berkultivasi, karena mereka tidak ingin beberapa orang memiliki terlalu banyak kekuasaan, terutama orang-orang jahat. Baru beberapa hari sejak orang-orang mulai berkultivasi dan kekerasan sudah meningkat pesat. Kita hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi sebulan dari sekarang ketika ada lebih banyak kultivator.
Begitu. Masuk akal untuk mengatur kultivasi, karena pasti akan buruk jika mereka yang kasar dan tidak masuk akal menjadi kultivator dan mulai menyalahgunakan kekuasaannya. Aku sudah mengalaminya di cultivation online, dan itu bukan pengalaman yang menyenangkan, kata Yuan. Pemerintah tidak mungkin menghentikan semua orang untuk berkultivasi, karena cultivation online sudah meluas dengan miliaran pemain aktif. Bukan berarti mereka bisa menghentikan semua orang juga untuk memainkan game ini, kata Meishu. Apakah ada hal lain selain pemerintah mengatur kultivasi? Tanya Yuan beberapa saat kemudian. Iya, ini mungkin mengejutkan, tetapi sudah ada orang-orang yang mendirikan sekolah kultivasi, yang dikhususkan untuk orang-orang yang ingin mempelajari kultivasi atau menjadi seorang kultivator, katanya. Apa? Sekolah kultivasi? Seperti sekte? Yuan terdiam. Belum lama sejak orang-orang mulai berlatih kultivasi dan sudah ada orang yang mendirikan sekte. Ya, dan sekolah-sekolah akan memberikan teknik kultivasi kepada semua siswa. Tentu saja itu tidak gratis. Itu menarik, kata Yuan. Menarik? Kau tertarik dengan aliran kultivasi ini? Tanya Meishu padanya. Tentu saja. Aku penasaran bagaimana mereka akan berbeda dari sekte-sekte di cultivation online. Beberapa saat kemudian, Meishu melanjutkan. Oh, keluarga berpengaruh di seluruh dunia juga merekrut kultivator terbatal. Mereka tidak hanya memberikan sejumlah besar uang, tetapi mereka juga menjanjikan teknik kultivasi tingkat bumi kepada mereka yang bergabung. Bahkan ada yang menawarkan teknik kultivasi tingkat surga. Bukan hanya sekolah, bahkan keluarga lain juga merekrut kultivator. Dunia beradaptasi dengan kultivasi lebih cepat dari yang aku pikirkan, gumam Yuan, dan dia bertanya-tanya apakah keluarga Yu juga merekrut kultivator. Beberapa saat kemudian, Meishu kembali ke kamarnya sendiri walaupun Yuan kembali ke cultivation online. Namun Yuan tidak lama berada di dalam permainan, karena dia hanya masuk untuk memberitahu Xiaohua dan yang lainnya bahwa dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Akhirnya, meskipun mereka adalah NPC, Yuan tidak ingin mereka khawatir tentang dirinya jika dia tidak muncul beberapa hari atau bahkan minggu, sehingga dia dapat fokus pada kultivasi di dunia nyata. Dunia berubah jauh lebih cepat dari yang aku duga. Aku juga harus cepat pulih agar bisa ada di sana untuk Yuro dan Meishu jika sesuatu terjadi pada mereka. Dengan pemikiran itu, Yuan menarik nafas dalam dan mulai menyerap energi spiritual di dunia. Setelah makan malam dan menggosok gigi, Yuro kembali ke kamarnya untuk menghabiskan sisa malam itu dengan berlatih kultivasi. Keesokan paginya, tepat sebelum matahari terbit, Yuro mengalami terobosan dalam kultivasinya mencapai tingkat murid roh level 2. Aku belum tidur selama beberapa hari, namun aku bahkan tidak merasa lelah atau mengantuk. Kultivasi memang hal yang ajaib. Yuro menghela nafas dalam hati setelahnya. Aku ingin tahu bagaimana kabar Meishu dan kakak. Mereka pasti sudah bangun sekarang untuk sarapan. Yuro mencoba menghubungi mereka melalui teleponnya. Halo? Meishu menjawab telepon setelah berdering 3 kali. Bagaimana kabarmu Meishu? Apakah sudah mulai berkultivasi? Aku baru mencapai level 2, tapi butuh waktu lebih lama dari yang aku kira. Atau Inias dibandingkan dengan cultivation online. Ya, aku juga sudah mulai berkultivasi beberapa hari lalu. Suara Meishu terdengar dari telepon. Benarkah? Selamat, kata Yuro. Lalu dia bertanya, oh ya, kamu bersama kakak Tian di cultivation online kan? Kalian berdua sedang melakukan apa sekarang? Kami telah memutuskan untuk mengambil jeda dari cultivation online untuk fokus pada kultivasi di dunia nyata, kata Meishu. Benarkah? Iya, dengan meningkatnya kejahatan dan kekerasan karena urusan kultivasi, aku memutuskan untuk meluangkan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan, kata Meishu. Yuro terdiam setelah mendengar itu, dan dia bergumam dengan suara rendah. Sekarang kau menyebutkannya, kau benar. Aku tadinya tidak terlalu memikirkannya ketika melihat berita itu, tapi sepertinya aku harus mempersiapkan diri kalau-kalau keadaan menjadi jauh lebih buruk. Ngomong-ngomong, karena kalian berdua sibuk berlatih kultivasi, aku tidak akan terlalu mengganggu. Telepon saja aku setelah selesai, agar kita bisa bermain cultivation online bersama, oke? Sudah lama aku tidak bertemu kalian berdua. Oke, aku akan menghubungimu ketika kita berencana bermain lagi, kata Meishu. Setelah menutup telepon, Yuro kemudian menghubungi Xia Jingyi. Semoga aku tidak mengganggu kultivasimu, kata Yuro setelah Xia Jingyi mengangkat telepon. Tidak sama sekali. Bagaimana kultivasimu? Sudahkah kau mencapai level 2? Tidak, saya belum. Bagaimana denganmu? Iya, saya baru saja sampai di sana belum lama ini. Wow, selamat saudari Rou. Tidak banyak orang yang mencapai level 2. Kau benar-benar jenius kultivasi. Kebanyakan temanku baru memasuki level 1, tapi kau sudah di level 2.
Aku rasa aku masih butuh setidaknya 1 atau 2 minggu lagi sebelum bisa mencapai level 2. Jenius kultivasi ya? Senyum jetir muncul di wajah Euro. Jika dia dianggap sebagai jenius kultivasi karena mencapai level 2 dalam seminggu, lalu bagaimana dengan saudara laki-lakinya, Yutian, yang sudah mencapai tingkat prajurit roh? Dewa kultivasi ya? Ngomong-ngomong, saudari Row, apakah kau pernah mendengar tentang sekte kultivasi dan faksi kultivasi? Xia Jingyi tiba-tiba bertanya. Tentu saja, orang tuaku sudah mulai membentuk faksi untuk keluarga kami. Mereka juga baru-baru ini menghabiskan beberapa miliar untuk memperoleh teknik kultivasi tingkat surga, kata Euro. Astaga, keluargamu sudah memiliki teknik kultivasi tingkat surga. Keluargaku hanya mampu memperoleh teknik kultivasi tingkat bumi. Suara Xia Jingyi yang kecewa terdengar. Lalu dia melanjutkan. Ini membuatku bertanya-tanya, apakah ada orang di luar sana yang memiliki teknik kultivasi tingkat dewa? Euro terkekeh dan berkata, teknik kultivasi tingkat dewa terlalu langka di surga bawah. Kita mungkin harus naik ke surga roh sebelum kita bisa mulai memikirkan teknik tingkat dewa. Oh ya, aku berani bertaruh bahwa pemain Yuan memiliki teknik kultivasi tingkat dewa. Xia Jingyi tiba-tiba berkata. Pemain Yuan? Euro terkekeh dan berkata, jika seseorang memiliki teknik ranking dewa, kemungkinan besar itu adalah dia. Jika pemain Yuan benar-benar memiliki teknik kultivasi tingkat dewa, aku ingin tahu apakah dia sudah mencoba berkultivasi, dan jika dia sudah menjadi kultivator, tingkat apa yang telah berhasil dia capai sekarang. Aku tidak akan heran jika dia sudah menjadi prajurit roh, kata Euro sambil menyerengai. Prajurit roh? Meskipun aku sangat mengagumi pemain Yuan, kupikir mustahil bagi seseorang menjadi prajurit roh, karena kultivasi jauh lebih lambat di dunia nyata karena kurangnya sumber daya, meskipun mereka memiliki teknik kultivasi tingkat dewa, kata Xia Jingyi. Beberapa saat kemudian, Xia Jingyi bertanya lagi, Kak Row, jam berapa kamu akan bermain cultivation online hari ini? Aku akan mengambil cuti beberapa hari untuk fokus pada kultivasiku, kata Euro lalu menjelaskan pada Xia Jingyi alasannya melakukan hal itu. Begitu, masuk akal sekali. Baiklah, aku juga akan mengikuti saran ini dan fokus pada kultivasi sejatiku untuk saat ini. Apalagi aku tidak ingin diintimidasi oleh seseorang yang lebih kuat. Nanti kita bicara lagi ya, saudari Row. Tentu. Setelah menutup telepon, Euro pergi sarapan sebelum kembali ke kamarnya untuk menghabiskan sisa harinya dengan berlatih kultivasi. Dan dengan semua orang fokus pada peningkatan kultivasi sejati mereka, seminggu berlalu begitu cepat. Tuk-tuk. Nona muda, Tuan telah memanggilmu ke rumah utama. Seorang pelayan mengetuk pintu rumah Euro. Euro menghentikan latihannya dan berdiri untuk membuka pintu. Katakan kepada mereka bahwa saya sedang dalam perjalanan, katanya. Beberapa saat kemudian, setelah mandi cepat dan berpakaian api, Euro pergi ke rumah utama keluarga Yu di mana orang tuanya menunggu. Setelah Euro bertemu dengan orang tuanya di rumah utama, mereka membawanya ke sebuah bangunan besar lainnya yang hampir sama besarnya dengan rumah Euro yang berjarak hanya beberapa mil dari rumah utama. Di dalam bangunan ini terdapat beberapa ruangan dengan ratusan tempat tidur nyaman yang terpasang rapi di setiap tempat tidur, dengan konsol yang dibutuhkan untuk memainkan cultivation online terpasang di setiap tempat tidur. Apa ini? Tanya Euro kepada mereka. Ini adalah masa depan keluarga Yu dan perusahaan kita, kata Tang Li dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dan dia melanjutkan, ini juga akan menjadi tempat tinggal dan bermain semua pemain kita mulai hari ini. Semuanya? Euro mengangkat alisnya. Terlepas dari kemewahan latar belakangnya, atmosfer tempat ini terasa sedikit menekan, dan Euro merasa seperti berada di rumah sakit atau tempat serupa. Seperti yang sudah kalian ketahui, kami baru saja memperoleh teknik kultivasi tingkat surga. Disinilah mereka yang memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Yu kami akan berlatih teknik kultivasi tersebut. Tentu saja kami tidak ingin mereka melarikan diri dengan teknik kami, jadi kami akan meminta mereka berkultivasi di tempat ini, kata Yu Orong. Lalu dia menoleh ke arah Euro dan bertanya kepadanya. Tingkat kultivasimu saat ini? Murid roh level 2, jawabnya dengan suara tenang. Not bad, mengingat kalian baru mulai seminggu yang lalu. Yu Orong mengangguk sebelum melanjutkan. Kami telah mengirimkan formulir pendaftaran kemarin, dan dalam kurang dari 24 jam, kami telah menerima lebih dari 1000 permintaan untuk bergabung dengan keluarga kami. Sebagian besar di tingkat kedua, dan beberapa di tingkat ketiga. Bahkan kami juga memiliki seseorang di tingkat keempat. Apa? Seseorang sudah sampai level keempat?
Yuro terkejut mendengar hal ini. Yu Orong mengangguk dan berkata, orang ini telah berlatih secara diam-diam sebelum dunia tahu bahwa kita bisa berlatih di dunia nyata. Jadi dia lebih maju daripada sebagian besar kultivator saat ini. Oh, itu masuk akal. Yuro tidak mengatakan apapun lagi. Lagi pula, kami memanggilmu ke sini hari ini untuk membiarkanmu merasakan teknik kultivasi tingkat surga yang baru saja kami peroleh. Kamu hanya memiliki teknik kultivasi dasar, kan? Iya, Yuro mengangguk. Pilihlah tempat tidur manapun yang kau inginkan dan masuklah ke kultivasi online. Temui aku di kota Lu agar aku bisa memberikanmu teknik kultivasi, kata Yu Yong padanya. Baik, Yuro mengangguk. Meskipun dia berencana membiarkan Yuan menemukan teknik kultivasi yang lebih baik untuknya, karena Yuan akan sibuk untuk sementara waktu, dia harus bergantung pada keluarganya untuk mendapatkan teknik kultivasi yang lebih baik untuk saat ini. Selain itu, teknik kultivasi baru ini seharusnya juga membantu meningkatkan kecepatan kultivasinya di dunia nyata. Dengan demikian, Yuro memasuki permainan dan melakukan perjalanan ke kota Lu sebelum bertemu dengan Yu Yong. Di dalam permainan, Yu Yong dan Yuro pergi ke Suaka Kultivator agar Yuro dapat mempelajari teknik kultivasi dengan aman. Apakah kamu butuh kunci untuk tempat ini? Tanya Yu Yong padanya. Tidak, saya sudah punya satu, katanya. Setelah mereka sampai di lantai tertinggi tempat itu, Yu Yong menyerahkan teknik kultivasi itu kepadanya dan berkata dengan wajah serius. Jangan sampai hilang, kami mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya. Jika kau kehilangannya, kami akan menjualmu untuk menutupi kerugian. Yuro tidak menunjukkan reaksi apapun dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Beritahu aku jika kau sudah menguasai teknik kultivasi ini agar kita bisa mulai melatih anggota keluarga kita, kata Yu Yong padanya sebelum memasuki salah satu ruangan untuk berkultivasi. Begitu Yuro memasuki ruangan dan pintu tertutup, dia mulai mencoba memahami teknik kultivasi tingkat surga. Seminggu kemudian, Yuro keluar dari kamarnya dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Akhirnya, butuh waktu seminggu penuh bagiku untuk mempelajari teknik kultivasi ini. Selain teknik bela diri yang didapatnya dengan bantuan Yuan, Yuro belum pernah mencoba mempelajari teknik lain. Itulah sebabnya dia sangat senang akhirnya bisa mempelajari sesuatu yang baru meskipun itu memakan waktu seminggu penuh. Beberapa waktu kemudian, dia bertemu kembali dengan Yu Yong untuk mengembalikan teknik kultivasi itu kepadanya. Sekarang kau sudah memiliki teknik kultivasi tingkat surga. Aku mengharapkan peningkatan signifikan pada kemajuanmu baik di kultivasi online maupun kultivasi nyata. Jangan mengecewakanku, kata Yu Yong padanya setelah menyimpan teknik kultivasi itu di dalam kantong penyimpanan. Aku mengerti, Yuro mengangguk. Yuro keluar dari permainan tak lama kemudian. Akhirnya aku bisa pulang dan tidur di ranjangku sendiri. Yuro menghela nafas dalam hati. Karena dia harus tinggal di tempat itu sampai dia mempelajari teknik kultivasi. Namun sebelum dia bisa meninggalkan tempat itu, ibunya, Tang Li, berdiri di hadapannya. Yuro, pastikan kau mendaftarkan diri sebagai kultivator di asosiasi kultivator yang baru saja selesai dibangun dalam waktu 90 hari ke depan. Jika tidak dan tertangkap, kau akan didenda oleh pemerintah dan mungkin dipenjara. Tang Li memperingatkannya. Asosiasi kultivator, apakah sudah selesai? Saya tidak menyangka akan selesai setidaknya beberapa minggu lagi, bahkan mungkin beberapa bulan lagi, katanya. Asosiasi Kultivator adalah organisasi yang didanai pemerintah yang dibentuk untuk mengatur kultivasi sampai batas tertentu dan mendapat dukungan dari pemerintah di seluruh dunia, sehingga dengan cepat menjadi faksi kultivasi terkuat di dunia nyata. Selain itu, Asosiasi Kultivator tidak hanya mengatur para kultivator, tetapi mereka juga merekrut kultivator untuk membantu mereka menjaga ketertiban umum, sama seperti pasukan polisi. Aku mengerti, aku akan mencoba mendaftar hari ini, kata Yuro. Setelah meninggalkan tempat itu, Yuro menuju ke asosiasi kultivator yang menggantikan sebuah taman besar di tengah kota. Tentu saja, tempat itu dipenuhi orang. Mungkin aku harus kembali lain hari, gumam Yuro pada dirinya sendiri sebelum menyuruh sopir untuk kembali ke rumahnya, di mana dia mulai berlatih dengan teknik kultivasi barunya dan melihat peningkatan yang signifikan pada kemajuannya. Tidak heran mengapa orang rela membayar mahal untuk teknik kultivasi yang lebih baik. Kecepatanku hampir berlipat ganda dengan teknik kultivasi baru ini. Merasa gembira dengan kecepatan kultivasinya yang baru, Yuro kemudian menghabiskan seharian untuk berkultivasi. Sementara itu, kembali ke apartemen Yuan, Meishu memasuki kamar Yuan dan berkata, "Yuan, kantor asosiasi kultivator telah selesai.
kita harus mendaftar sebagai kultivator dalam 90 hari ke depan atau kita akan dianggap sebagai kultivator ilegal. Kita punya waktu 3 bulan, itu waktu yang cukup, Yuan berkata. Lalu dia melanjutkan, bagaimana perkembangan kultivasimu? Saya baru saja mencapai level ke-5, katanya dengan suara tenang. Bagus, saya seharusnya akan memasuki level ke-8 setelah seminggu lagi, katanya. Prajurit roh level 8, Meishu menghela nafas dalam hati membayangkan apa yang mungkin terjadi ketika dia harus mendaftarkan kultivasinya di asosiasi kultivator dalam waktu dekat. Sedikit lebih dari seminggu setelah asosiasi kultivator diumumkan, lebih dari 100.000 kultivator dari kota Yuan saja telah mendaftar sebagai kultivator, dengan kurang dari 1% dari mereka yang bergabung dengan asosiasi kultivator. 1% mungkin tampak sangat sedikit, tetapi persyaratan untuk bergabung dengan asosiasi kultivator tidaklah rendah, karena seseorang harus setidaknya menjadi murid roh level ketiga sebelum mereka bisa mengikuti ujian. Setelah bergabung dengan asosiasi kultivator, para kultivator diberi lencana khusus dan ditugaskan ke lokasi tertentu di kota di mana mereka akan bekerja. Hampir seperti polisi sesungguhnya, tetapi dengan gaji lebih tinggi dan wewenang lebih besar. Adapun jumlah kultivator yang terdaftar di asosiasi kultivator di seluruh dunia, jumlahnya mencapai 10 juta dalam kurang dari 1 bulan. Sementara itu, Yuan telah mencapai level ke-8 prajurit roh dan kondisinya meningkat pesat, sehingga dia mampu mengangkat tubuh bagian atasnya dari tempat tidur dengan lengannya. Namun meskipun fisiknya tampak bugar dan merasa dipenuhi energi, Yuan sebenarnya tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan, merasa seperti ada sesuatu yang menghalanginya untuk memanfaatkan potensi penuhnya. Mungkin Dr. Wang benar bahwa dia mungkin dikutuk. Yuan menghela nafas dalam hati. Semoga saja dia sudah bisa duduk di tempat tidur tanpa bantuan orang lain saat memasuki level 9. Beberapa saat kemudian, Meishu masuk ke kamarnya dan berkata, Wang Shuing bilang dia akan berkunjung nanti sore untuk pemeriksaanmu. Sekarang setelah Wang Shuing mengetahui identitasnya sebagai pemain Yuan, dia praktis menggantikan Dr. Wang dalam hal merawatnya, seperti pemeriksaan mingguan, terutama karena Dr. Wang dan rumah sakitnya mengalami peningkatan pasien yang sangat pesat baru-baru ini, karena meningkatnya kekerasan di masyarakat antara para kultivator. Oke, kata Yuan. Sekitar 2 jam kemudian, Wang Shuying tiba di apartemen mereka dan mulai memeriksa kondisi Yuan. Semuanya tampak normal minggu ini juga, kata Wang Shuying kepadanya setelah itu. Begitu, terima kasih. Saat ini kau berada di level kultivasi berapa, Yuan? Wang Shuying kemudian bertanya kepadanya, dan dia melanjutkan. Aku baru mencapai level ke-4 kemarin. Tingkat ke-8, kata Yuan. Sepertinya memang mustahil untuk mengejar ketinggalanmu. Wang Shuying menghela napas. Dan tidak heran mengapa tubuhmu terlihat begitu bugar meskipun tidak berolahraga. Awalnya aku merasa aneh saat menyadarinya. Ternyata itu karena kamu mulai berkultivasi. Ketika Wang Shuying mengetahui bahwa Yuan telah berlatih kultivasi bahkan sebelum diumumkan, dia jelas terkejut. Tetapi yang paling mengejutkannya adalah ketika dia mengetahui bahwa Yuan sudah menjadi prajurit roh, sementara yang lain masih menjadi murid roh. Tentu saja masih ada satu hal lagi yang diungkapkan Yuan padanya. Wang Shuying melihat ke arah pintu untuk memastikan pintu itu tertutup sebelum bertanya kepada Yuan dengan suara rendah. Bagaimana pemulihanmu dibandingkan dengan minggu lalu? Yuan kemudian menunjukkan kemajuannya kepada Wang Shuying dengan mengangkat tubuhnya sedikit dari tempat tidur sebelum jatuh kembali beberapa saat kemudian. Seperti yang Anda lihat, itulah yang paling bisa saya lakukan saat ini, katanya. Karena dia akan menjadi perawatnya, Yuan memutuskan untuk mengungkapkan kepadanya bahwa tubuhnya sebenarnya sedang pulih. Wah, kemajuanmu sungguh bagus. Dengan kecepatan ini, kamu akan segera bisa memberitahu Meishu tentang kesembuhanmu. Yuan mengangguk sedikit dan berkata, Ya, aku berencana memberitahunya begitu aku bisa duduk di tempat tidur dengan benar. Meskipun aku menyesal tidak dapat membantu pemulihanmu seperti yang aku harapkan, aku tetap senang melihatmu akhirnya pulih setelah bertahun-tahun lamanya, kata Wang Shuying kepadanya. Meskipun tubuhku pulih, penglihatanku tampaknya tidak membaik. Mungkin aku akan tetap buta seumur hidupku, desahnya. Setelah hening sejenak, Wang Shuying berkata, Yuan, aku tidak tahu apakah ini benar atau bohong, tapi aku mendengar desas-desus yang beredar akhir-akhir ini, bahwa ada hal-hal lain di cultivation online yang mungkin mempengaruhi dunia kita, seperti sumber daya. Aku tahu ini terdengar gila, tapi kultivasi memang gila. Aku sudah bereksperimen dengan rumor ini tapi tidak mendapatkan hasil apapun, jadi mungkin itu palsu.
Mungkin ada semacam persyaratan yang harus dipenuhi sebelum hal itu berlaku. Tapi jika ini nyata, kita bisa memperbaiki penglihatan Anda. Yuan terkejut setelah mendengar kata-kata Wang Shuying, dan kemudian dia teringat akan kotoran yang keluar dari tubuhnya di dunia nyata setelah mengkonsumsi harta karun di cultivation online. Setelah berpikir sejenak, Yuan berkata, Mungkin harta karun itu harus memiliki kualitas tertentu. Sejujurnya aku rasa aku pernah mengalaminya sebelumnya. Apa? Benarkah? Ceritakan lebih lanjut. Wang Shuying langsung merasa penasaran. Yuan kemudian bercerita kepadanya tentang embun transparan kesempurnaan dan bagaimana embun itu membersihkan kotorannya baik di dalam permainan maupun di dunia nyata. Wang Shuying terdiam setelah mendengar cerita Yuan. Setelah hening sejenak, dia berkata, Untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut, kita perlu mendapatkan harta karun berkualitas tinggi dan mengujinya sendiri. Aku akan melihat apakah guruku memiliki harta karun yang tidak diinginkan, karena jauh lebih mudah menemukan harta karun berkualitas tinggi di surga spirit. Baiklah, aku juga akan coba melakukan beberapa eksperimen dari pihakku. Ini akan sangat luar biasa jika benar-benar berhasil, kata Yuan. Setelah berbincang beberapa menit lagi dengan Wang Shuying yang menceritakan kepada Yuan tentang pengalamannya di surga spirit dan sekte barunya, Wang Shuying mengemasi peralatannya dan bersiap untuk pergi. Oke, sampai jumpa minggu depan Yuan, katanya kepadanya sebelum meninggalkan apartemen. Apakah semuanya baik-baik saja? Meishu bertanya kepadanya setelah itu. Ya, aku akan kembali berlatih kultivasi online hari ini sementara waktu, kata Yuan. Apakah kamu ingin ikut bersamaku? Tidak apa-apa. Aku hanya akan berbicara dengan Xiao Hua dan yang lainnya. Aku tidak akan lama. Aku ingin mencapai setidaknya prajurit roh tingkat 9 sebelum benar-benar mulai bermain lagi, kata Yuan. Oke,